Nah, ini saya mau curhat masalah anak kita di kelas 8A namanya Michael. Nah, kalau waktu pembelajaran saya itu juga ada kompetisi itu seperti itu kelas 8A. Iya. Itu boleh diceritakan masalah apa? Nah, ini lagi. Dia si Michael ini kan itu paling belakang. Nah, dia suka kali ngomong sama temannya, ngajak temannya ngobrol ya, asal belajar ngajak temannya ngobrol. Terus suka nggak mengerjakan tugas, PR itu nggak dikerjakan. Setiap Pelajaran iya, bahasa Inggris sama conversation. setiap pembelajaran ibu dia tidak mau mengerjakan tugas dan juga suka ngomong sama temannya. Benar. Sejauh ini dari sikap dia itu apa yang sudah dilakukan? Nah, ini ya kemarin itu sempat saya buat, saya datangi ya. Terus saya bilang sama dia, kok nggak mau belajar, saya pindahkan ke Manu. Nah, itu saya peringatan pertama. Tapi tetap dia ngomong. Nah, terakhir teman yang satu duduk dia itu saya pindahkan. Nah, dia diam Bu sebentar. Tapi saya harus ada di sampingnya. Ibu mengambil tindakan memindahkan temannya, Temannya. tetapi Michaelnya tetap di posisi Benar, sebelah. benar. Ibu pindahkan temannya ke tempat lain agar tidak diganggu oleh Michael. Benar, benar. Apakah memang itu tadi ada perubahan atau gimana? Perubahannya cuma sebentar Bu. Saya harus di sampingnya. Artinya ibu harus tetap di posisi Benar. di samping dia. Iya. Lalu tindakan ibu selanjutnya bagaimana? Terakhir saya coba pindahkan dia ke depan. Dia pindahkan ke depan. Iya, ke depan. Tapi ada teman yang saya buat. Nah, terus dia mau belajar karena pas di depan meja saya. Kan kalau misalnya saya di depan, siswanya di situ, jadi masih bisa saya pantau. Tapi kalau udah meleng mata saya, Bu, udah mau ngajak temannya lagi ngobrol. Artinya perubahan dia pada saat ibu pindahkan ke depan tetap tidak konsisten dengan tindakan dia. Dia hanya mau belajar pada saat ibu melihat dia. Benar. Oke. Jadi Michael ini memang butuh pengawasan ekstra dari kita. Oke. Jadi ibu pindahkan ke depan, ibu pindahkan juga temannya, tetap untuk belajarnya secara konsisten belum ada. Itu maksud ibu kan? Oke, jadi untuk menghadapi sikap Michael yang seperti itu, ibu melakukan apa lagi? Inilah rencananya saya mau pindahkan temannya, tapi yang tidaknya temannya itu yang bisa ngajak dia untuk belajar. Yang sama seperti misalnya kalau harus dia kan harus kita tahu nih Bu. Nah, dia kan suka ngomong. Nah, dia mungkin suka ngomong dalam arti kata temannya ini tadi yang di samping dia ini nggak suka belajar juga. Nah, jadi saya mau ngasih dia ini sama temen yang mau belajar, dan kalaupun dia nanya bisa berdiskusi sama temen yang mau belajar. Artinya ibu mau mencari teman yang bisa membantu dia. Benar. Tapi tetap di posisi Benar, depan. tetap di posisi depan. Artinya di sini ibu mencari tutur sebaya Iya. maksud ibu. Iya. Oke. Jadi ibu mau mengambil tindakan dengan cara memberikan tutur sebaya. Benar. Itu maksud ibu Iya. kan? Rencana ibu kira-kira itu kapan dilakukan? Cepatnya Bu, nanti pas waktu minggu depan saya masuk ke kelas dia lagi, mau langsung saya buat seperti itu. Ada temannya yang setidaknya dia mau kayaknya belajar sama ini, saya mau pindahkan dulu di depan bangsa. Jadi ibu mau mencari tutor sebaya dan ibu mau melakukan itu dalam waktu dekat pada saat ibu masuk. Benar. Oke, itu rencana ibu cukup bagus dan saya juga sebagai kurikulum sangat mendukung tindakan ibu dan semoga rencana ibu itu berhasil. Bisa penjelasan ibu hari ini bagaimana? Istilahnya sudah bisa diskusi sama ibu gimana ngadapin Michael, jadinya jadi semangat lagi saya untuk segera masuk ke kelas dia. Bisa besok ada mata pelajaran saya mau masuk juga. Tapi nggak ada rasa kesal lagi ya. Nggak ada. Oke, tetap semangat Bu. Ada ibu. Terima kasih ya Bu. Oke, baiklah, setelah saya amati selaku PP tentang praktek coaching yang dilakukan,
mengacu pada model kita, bahwa yang pertama tujuan itu menyampaikan tujuan coaching sudah nampak ya, dimana coaching menyampaikan keluhannya tentang seorang anak yang bernama Michael ingin belajar, kebiasaan belajarnya suka cerita dan kurang fokus. Kemudian yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Ya, pertanyaan dan umpan balik coach dan coach sudah terperinci dan jelas dengan mengarah kepada identifikasi dari masalah yang dihadapi. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya tentang anak didiknya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di sini sudah rencana aksi sudah mengarah dan coach sudah mengarahkan dan menuntun coach dalam menemukan solusi dan permasalahan yang dihadapi. Yang terakhir, tanggung jawab. Pertanyaan coach terkait komitmen coach dalam menjalankan rencana aksi sudah nampak dan jelas, sehingga coach menjadi bersemangat untuk menghadapi siswa yang bermasalah tersebut. Nah, demikian observasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ini refleksi saya mengenai curhatan saya tadi tentang pembelajaran bahasa Inggris dan conversation di kelas 8A bersama dengan Ibu Resmeida Huta Barat. Setelah saya curhat dengan beliau, saya akhirnya lega karena saya sudah menemukan dan mengetahui cara yang baik untuk menghadapi anak kelas bernama Michael, kelas 8A. Nah, saya sudah mengetahui bagaimana untuk menghadapi dia sehingga dalam pembelajaran bahasa Inggris dan conversation menjadi lebih aktif lagi, dan siswa saya tadi ini menjadi lebih aktif dalam belajar dan tidak membuat keributan lagi, serta belajarnya tidak pasif. Tadi ada juga saya sarannya yaitu saya akan menempatkan siswa saya ini tadi duduk paling depan berhadapan dengan saya, artinya mejanya tepat berada di depan meja saya. Dan juga anak saya ini juga, Michael ini juga dia harus ada tutor sebaya, istilahnya harus ada yang mendampingi dia dan mengajak dia untuk istilahnya dia dapat memotivasi dia untuk belajar. Nah, inilah tadi cara yang saya diskusikan dengan Ibu Resmeida Huta Barat. Kiranya nanti saya masuk ke pertemuan berikutnya, saya akan sangat senang dan dengan ringan langkah kaki saya memasuki kelas mereka. Terima kasih. Inilah refleksi dari saya.